goodbye. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya, Kelvin. Hari ini guys, di dudukan saya ini sudah ada motor VR Q1. Jadi hari ini saya akan review guys motor ini. Ini adalah motor yang berbahan bakar listrik guys. Jadi kita akan review sedikit, mengupas tuntas sedikit tentang motor ini. Ikuti terus video saya guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke guys, jadi sekarang kita mulai dari mana ya? Dari segi sini lah, dari kokpitnya ini guys. Jadi guys, motor ini kalau kita hidupkan, dia langsung layarnya berubah menjadi digital. Kalau saya bilang sih ini bukan full kayak Android gitu, cuman kayak lampu yang berbentuk digital. Jadi udah nggak ada lagi speedometer yang pakai jarum, itu udah nggak ada guys. Jadi semua dia menunjukkan angka. Kalau kita lihat dari sebelah paling kiri guys, di sini ada tanda baterai. Baterainya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 bar. Kalau penuh dia menunjukkan di bar keempat. Jadi semakin, kalau nggak salah 4 bagi 100% ya, kalian bagi aja lah. Setiap bar kurang lebih sekitar 20%-an baterai. Lanjut ke sebelah kirinya, kanannya lagi, di sini ada speed guys. Ada tanda 1 dan 2. 1 dan 2 ini adalah speed kalian. Kalau kita pakai speed nomor 1 itu maksimal hanya 30 atau 40 km per jam. Tapi kalau kita pakai speed nomor 2 itu bisa sampai mencapai 60 km per jam. Kita lanjut ke sebelahnya guys. Di sini ada tulisan P. P itu adalah park atau parking. Kalau mobil yang biasa bawa otomatis, mobil otomatis sudah biasa ada P, R, D, N standar. Di motor ini juga sama. Di sini sayangnya cuma tidak ada R untuk mundur guys. Cuman ada P. P ini artinya park. Jadi kalau kita gas, ini nggak bisa digas guys. Jadi masih kondisinya park. Jadinya caranya adalah kita tahan P-nya ini selama kurang lebih sekitar 3 detikan sampai dia berubah menjadi 00. Baru kita bisa gas motornya. Ini kalau saya angkat gini, saya gas sedikit dia udah jalan guys. Tuh, jalan dia. Jadi motor ini guys maksimal 60 km per jam speednya. Dan juga jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 60 kilo. Saya pernah pakai, habisnya itu kurang lebih di 40 kiloan sih guys. Jadi berapa hari kerja bolak-balik, itu pun jalannya naik turun sih. Dan kondisinya jalannya nggak lurus semua. Jadi ada tanjakan, turunan. Kalau turunan mungkin kita bisa hemat baterai ya. Kalau tanjakan mungkin kerja baterai akan double. Karena dia memerlukan tenaga ekstra. Terus guys, kita lanjut lagi ke nih, di sebelah kanan nih. Sebelah kanan ini untuk nyalain lampu. Jadi ke kiri sekali itu lampu seperapat. Kalau ke kanan itu lampu full. Di sebelah kanan guys, ini ada rating. Rating kanan, rating kiri. Kalau ke atas ini lampu dim. Ini lampu dim dia guys. Dan di sini ada klaksonnya juga, ada belnya. Jadi sayangnya guys dari motor ini adalah dia punya tombol ini dari plastik. Jadi kesannya tidak ada mewah-mewahnya, itu nggak ada banget. Jadi ini kayak plastik. Jadi kalau kalian rating ke kanan, udah dia nggak bakal balik. Jadinya kalian harus balikin lagi, baru dia akan hilang. Biasanya kalau motor-motor sekarang kan kita rating kanan atau kiri, habis itu kalian pencet tombol tengahnya, dia langsung mati. Tapi kalau ini enggak, kita rating, setelah rating, nah harus balikin lagi ke posisi normal. Nah, dan semuanya ini plastik sih guys. Jadi motor ini guys, saya beli waktu itu tahun lalu sekitar 18 jutaan kalau nggak salah. 18 jutaan. Dan menurut saya sih untuk teknologi listrik keren. Tapi dengan barang seperti ini sih, bahannya plastik ini saya kira kurang ya. Nggak tahu kalau menurut kalian, tapi menurutku sih
Ya masih banyak di angka segitu motor-motor yang mungkin kualitinya lebih bagus, tapi nggak apa-apa. Ini karena generasi yang pertama sih kayaknya ya. Ini yang liverinya itu stikernya PLN guys, jadi ada tulisan motor listrik. Oke guys, sekarang kita lihat bagasinya guys. Cara buka bagasinya adalah gampang. Kita tinggal putar kuncinya. Oke guys, bagasinya ini lumayan besar guys. Tapi untuk naruh helm kayaknya nggak bisa deh, karena dia agak pendek. Jadi di dalam bagasinya ini ada kayak benjolannya gitu guys. Jadi untuk naruh helm kayaknya nggak bisa deh. Saya udah beberapa kali nyoba masukin helm ke bagasi dan itu nggak muat. Dan motor ini guys dilengkapi dengan, kalau kita beli dengan charger. Chargernya ini dari VR. Jadi kita ngecas baterainya dari 1/4 sampai full. Itu kurang lebih kalau saya biasanya ngecas 2 jam, 3 jam, 3 sampai 4 jam dia udah full. Jadi kalau full dia nggak ada warningnya, cuma lampunya hijau doang. Kalau kita colokin masih merah, nah itu belum full. Jadi beli motor ini sudah dilengkapi dengan chargernya langsung. Jadi motor ini ada saklar di sini guys. Ini kayak pemutus listriknya, atau kalau orang listrik bilang ini apa ya, MCB lah. Ini MCB-nya guys di sini untuk mutusin listrik. Kalau kita nggak pakai ya kita putusin aja listriknya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pakai ya hidupin aja kayak master switch-nya gitu. Dan di sini juga ini ada tempat akinya guys. Nah ini dia akinya. Ini akinya sih lumayan besar. Jadi kalau nggak salah itu akinya itu garansi 1 tahun. Nah jadi tinggal diganti aja akinya. Jadi motor ini saya selama beli sih belum pernah ganti aki guys. Jadi akinya di strap kayak gini. Ya guys, jadi kalau kita mau ngecas, kita kan sudah dapat chargernya. Jadi kalau kita mau cas, itu chargernya itu ada pentolannya gini guys, kayak pentolan Indonesia gitu, colokan. Apa sih pentolan? Colokan steker apa? Nggak tahu namanya. Nah ini tinggal colok ke listrik. Habis itu motornya pakai ini nih, kayak gini nih saklar untuk colokan ke motor. Jadi tinggal colokin ke listrik. Setelah itu kita langsung buka di sini guys. Di sini ada kayak tempat untuk nyolokinnya. Jadi kita tinggal colok gitu. Cet. Oke. Dan motornya ngecas. Kita tinggal tinggalin deh sekitar ya 2-4 jam dia akan full lagi. Oke guys, motor ini dia sudah memiliki lampu LED guys. Jadi kalau kita seperempatnya dia sudah cukup terang sih untuk kondisi malam. Dan kalau kita full lampu fullnya dia tuh, ini lampu fullnya sudah lumayan terang. Dan juga ada lampu dim. Nah jadi motor ini itu full listrik guys, tidak ada bahan bakar bensin atau apalah, itu udah nggak. Jadi dia pure menggunakan aki. Jadi motor ini keren banget sih. Jadi bisa dibilang kalau kalian kerjanya deket-deket pakai motor listrik nggak buru-buru sih, saya rekomen banget. Kita harus mulai sekarang untuk pemikiran kita tuh harus semakin future ke depan guys. Jadi global warming, mending beli motor listrik. Tuh. Ya guys, jadi untuk braking sistemnya di sini di VR sudah menggunakan rem cakram guys untuk depan. Dan itu remnya lumayan pakem sih. Dan yang di belakang guys untuk braking sistemnya VR Q1 ini sudah dilengkapi juga dengan rem cakram juga. Jadi depan belakang itu sudah include dengan rem cakram dan itu sangat bagus. Dan sayangnya tapi tidak ada ABS system guys. Jadi ya begitu aja sih. Jadi ya motor ini tidak dilengkapi dengan ABS system, sehingga kalau kalian ngerem belakang, kalau terlalu keras ngeremnya ya udah motor, maksudnya bannya memang langsung diem gitu. Jadi nggak bisa seperti motor-motor sekarang yang canggih, anti slip atau apalah, itu dia nggak ada. Jadi guys, motor VR ini bisa dibilang hampir noiseless banget. Jadi tidak ada suaranya sama sekali guys. Kalau motor ini bahayanya sih kalau menurut saya, kalau kita masuk gang itu tidak ada
tanda-tanda seperti ada motor yang lewat. Nah, kadang-kadang kalau saya jalan lewat gang guys, itu kadang-kadang saya sering klakson supaya kadang-kadang orang-orang itu apa ya, sering jalannya nyelonong-nyelonong gitu deh. Jadi menurut saya sih kalau kalian lewat gang dengan motor listrik, hati-hati guys. Jadi banyak orang yang tidak paham kalau ada motor lewat, harus sering-sering klakson. Jadi guys, kita coba sekarang di jalan. Jadi ini bener-bener noiseless banget sih guys. Jadi motor ini tuh nggak ada suaranya guys. Ini saya goncengan berdua, speednya sekitar mencapai 30 km. Dan kita jalan terus sampai ke depan sana. Kita goncengan berdua, berat saya ini sekitar 80 kilo. Kameramen saya juga beratnya sekitar 80 kilo, jadi cuma bisa menghasilkan speed sampai 40 km per jam. Jadi motor ini kalau boncengan guys, itu maksimal sih ya sekitar 40-45 km per jam. Dia akan terasa tidak bisa narik lagi, karena kalau sendiri itu bisa sampai 60 km guys. Ini tidak ada suaranya sama sekali guys. Oke guys, itu adalah review saya tentang motor VR Q1. Jadi menurut saya guys, motor ini sudah sangat bagus. Saya beli tahun lalu, tahun 2019. Sampai sekarang saya masih pakai. Jadi tidak pernah ada masalah apapun dengan kelistrikan maupun aki juga tidak ada pernah masalah. Cuman yang saya sayangkan adalah pada saat boncengan berdua, seperti tadi yang Anda bisa lihat, saya boncengan dengan videografer saya beratnya sekitar 80 kiloan. Videografer saya sekitar 90 kiloan. Jadi hanya bisa mencapai kecepatan maksimal sekitar 40 sampai 45 km kalau boncengan. Dan itu pun menurut saya sih kalau kita pakai sehari-hari masih kurang ya guys. Kalau kita pakai motor ini sendiri tanpa boncengan dengan 60 km, mungkin saya rasa harus bisa ditambah sih. Menjadi ya maksimal 100 km dengan motor listrik. Itu sih cukup keren. Tapi kalau hanya dengan 60 km, saya rasa kalau trip kita jauh, saya rasa kurang sih guys. Jadi buat kalian yang senang dengan motor listrik, masih banyak varian motor listrik lain. Jadi bukan hanya VR, terus ada lagi yang baru sekarang apa ya, motor gesit atau apa gitu namanya. Masih banyak yang model lain guys. Jadi kalau kalian yang mau beli motor listrik, VR Q1 ini adalah salah satu motor listrik yang bisa saya bilang oke lah. Tapi masih banyak juga dengan saingannya VR Q1 dengan range harga 18 jutaan, masih banyak saingannya. Mungkin Anda kalau mau beli silahkan lihat-lihat dulu reviewnya dan jangan sampai salah pilih. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.